Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, jadi di hari ini kita mau cerita tentang tsunami lagi, cerita tsunami lagi. Dan untuk daerah yang mau kita ceritakan ini itu berlokasi di Lung teman-teman ya. Jadi Lung ini itu di daerah ke arah Melabuh sana teman-teman. Jadi kalau kita bilang ini kampung teman-teman, Lung ini adalah kampung dan dia itu langsung bersebelahan dengan jalan. Dia langsung bersebelahan dengan laut teman-teman. Jadi ini kampung Lung, ini jalan Melabuh Banda Aceh teman-teman. Jadi ke sini Banda Melabuh, ke sini Banda Aceh. Ke sini itu langsung laut teman-teman. Jadi emang perkampungan ini bersebelahan dengan laut pada saat itu. Untuk ke sini ke belakangnya itu sudah langsung gunung teman-teman. Nah, jadi di yang mengalami musibah yang di dalam cerita ini cowok ya teman-teman. Jadi kita sebutin aja si abang. Nah, pada saat itu si abang ini lagi tidur teman-teman. Jam 8 jam pagi-pagi itu minggu, si abang ini lagi tidur di atas rumahnya rumah Aceh. Tiba-tiba dia langsung kebangun waktu tidur tersebut. Dia melihat adiknya tidak lagi di samping pada saat itu, sudah keluar. Jadi abang ini langsung keluar. Jadi mereka itu di rumah itu berempat, ada ibunya, adiknya dua, dan si abang ini. Si ayahnya kebetulan pada saat itu sudah pergi kerja teman-teman. Nah, setelah gempa, si ibunya ini rencana mereka ini mau pergi ke rumah nenek atau teman. Jadi kata ibu, kita pergi ke rumah nenek aja pada saat itu sambil mau lihat keadaan di rumah neneknya. Nah, mereka sudah siap-siap mau pergi ke rumah neneknya. Tiba-tiba ada orang bilang nih, ada orang teriak katanya air laut surut pada saat itu. Air laut surut, jadi si abang ini sama adiknya pergilah ke laut, pergilah ke arah laut. Jadi mamanya ditinggalin dulu sambilan siap-siap mau pergi ke rumah nenek, mereka pergi sebentar ke arah laut. Nah, setengah perjalanan tiba-tiba dari arah laut itu ada orang balik lagi ke arah kampung teman-teman, katanya air laut naik. Nah, mereka langsung balik lagi putar arah, balik ke arah rumah, pulang lagi ke rumah. Mereka tidak langsung lari, mereka langsung balik ke rumah itu mau lihat ibunya. Nah, tiba-tiba dilihat ibunya lagi ngembok-ngembok pagar. Mereka langsung tarik ibunya, katanya ibu, air laut naik, kita harus lari pada saat itu. Lalu dia minta gendong adiknya, si abang ini minta gendong adiknya. Si abang ini pada saat itu umurnya 10 tahun teman-teman ya. Dia minta gendong adiknya, cuman ibunya tidak kasih. Kata ibunya, biar ibu yang gendong aja, kita pergi lari barengan. Nah, pada saat itu mereka masih tidak mengira ini betul-betul air laut yang naik teman-teman. Emang suara gemuruh itu sudah mulai terdengar ya. Jadi guru 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 guru, suara seperti suara angin teman-teman. Nah, mereka masih berkira ini bukan air laut karena kan tidak mungkin air laut naik pada saat itu, kita belum tahu tsunami. Nah, jadi mereka langsung lari ke arah rumah neneknya. Sesampai di rumah neneknya mereka langsung masuk. Kebetulan saat itu neneknya sudah tidak di rumah teman-teman, sudah pergi kemana saya pun tidak tahu. Jadi mereka naik terus ke atas rumah neneknya. Si mamanya langsung ke belakang pada saat itu. Si abang ini disuruh tutup pintu pada saat itu. Kamu gembok terus pintu ya sama jendela pada saat itu, kata ibunya. Jadi ibunya langsung ke belakang entah ke dapur. Pokoknya rumah Aceh teman-teman ya. Jadi rumah Aceh biasanya itu ada dapur di bawah. Setahu saya di cerita si abang ini tuh rumah Aceh seperti itu. Jadi mamanya sudah ke belakang, entah naik ke atas entah ke bawah pada saat itu. Jadi setelah dikunci pintu sama si abang ini, karena kan mereka pikirnya angin puting beliung teman-teman. Jadi mereka kunci pintu, masuk ke rumah kunci pintu. Banyak orang Lung tidak naik ke gunung pada saat itu, malah masuk ke rumah karena mengira, yang tidak melihat air laut itu naik, mengira angin puting beliung pada saat itu karena suara gemuruh seperti angin, seperti itu. Jadi si abang ini langsung masuk ke kamar lagi, rencana mau tutup jendela teman-teman. Sewaktu si abang ini mau tutup jendela, nampaklah dia dari kejauhan tuh ke arah laut, tiang listrik roboh teman-teman. Roboh itu dia belum nampak air ya, cuma tiang listrik sudah roboh dan juga rumah mulai jalan sendiri, itu hanyut ya, jalan sendiri, roboh seperti itu. Dan tidak lama kemudian air itu mulai terlihat, si abang ini mulai terlihat air. Dia lihat ada lemari di situ, dia langsung manjat ke atas lemari. Sesampai di atas lemari baru deh air menghantam rumah si abang ini. Buam, dihantam seperti itu sampai dia tak sadarkan diri teman-teman. Nah, seketika waktu si abang ini sadar, rupanya dia sudah di tengah laut teman-teman. Sudah di tengah sawah pada saat itu. Di tengah sawah, di atas puing-puing. Itu baru gelombang pertama ya, di atas puing-puing. Lalu si abang ini bangun, pada saat itu masih sanggup bangun ya, tidak merasakan sakit katanya. Pada saat itu si abang ini langsung bangun, dia lihat ada pohon tinggi, dia mau manjat ke pohon situ karena dia lihat sudah ada orang yang manjat juga. Si abang ini mau manjat, tiba-tiba gelombang datang lagi teman, gelombang datang lagi,
langsung si abang ini belum sempat naik ke atas pohon, dia langsung peluk pohon tersebut. Akhirnya langsung menghantam si abang ini, Doraemon buang menghantam situ. Sampai di situ dia tidak sadarkan diri juga. Sebentar dia tidak sadarkan diri, namun terombang-ambing terus dalam air itu, digulung-gulung. Dia sempat sadar kembali, dia langsung berenang ke atas itu, dalam puing-puing itu dia pegangan dalam puing dalam air untuk bisa nongol ke atas pada saat itu. Nah, tiba-tiba dia sudah di atas nih. Wah, dia berhasil untuk berenang ke atas, teman-teman. Sampai situ abang langsung tarik nafas lagi, tarik nafas. Habis itu baru deh dia berpegangan di kayu, teman-teman. Berpegangan di kayu puing-puing tersebut. Namun tiba-tiba datanglah kayu yang agak besar dikit tuh, menghantam kepala si abang ini. Wah, sakit kali pada saat itu. Lalu dia berdoa sama Tuhan supaya dia itu tidak jumpa lagi dengan kayu tersebut. Kayu ini sangat sakit kena kepala dia pada saat itu. Jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya kayu ini tidak jumpa lagi dengan dia. Jadi kan air itu ambang-ambing terus, diputar-putar terus seperti itu. Dia berdoa dia tidak jumpa lagi dengan kayu yang model seperti itu. Nah, seketika airnya mulai surut ini teman-teman. Jadi surut udah cepat balik. Jadi menurut orang yang cerita yang di dalam air itu, airnya segimana cepat dia naik, segitu juga cepatnya dia saat surut ke laut. Nah, dibawa lah. Jadi kan udah bercampur-campur nih sama puing. Untuk berenang tidak bisa, namun si abang ini bisa berenang, tapi untuk berenang kita sudah tidak bisa karena kan sudah bercampur-campur sama puing. Jadi si abang ini, kayu yang dia pegang ini sudah tidak kuat, teman-teman, misalnya tidak terlalu besar, jadi dia hampir tenggelam lagi. Jumpalah lagi sama si kayu yang tadi, yang sempat dia berdoa supaya kayu itu tidak nampak lagi, kayu yang agak besar itu, malah jumpa lagi dengan kayu tersebut. Jadi si abang ini akhirnya berpegangan lagi ke kayu itu sampai diseret ke tengah laut, teman-teman. Sampai diseret ke tengah laut. Setiba di tengah laut itu, dia kan sudah bingung. Kata namanya kita anak-anak ya, masih 10 tahun pada saat itu. Abang ini sudah mulai bingung, dia ini kemana lagi. Cuma dia berpikir, oh ini saya nih harus berenang ke daratan untuk pergi ke rumah saudara. Jadi masih berpikiran saat itu semua saudaranya masih ada. Jadi dia berpikiran cuma daerah kampung dia aja yang kena, kampung lain tidak, seperti itu. Jadi dia masih berpikiran seperti itu. Dan dia melihat ikan yang hampir sudah lemas pada saat itu, ikan yang sudah mungkin kena kayu-kayu juga, yang sempat naik ke atas daratan. Ikan agak besar, jadi sahabat ini ambil ikan itu, jumpa satu lagi, diambilnya sama dia, dipeganglah sambil kayu seperti ini. Dan dia sempat melihat kapal nelayan, katanya sahabat ini sempat lambaikan tangan, cuma si kapal nelayan ini tidak melihat, teman-teman. Jadi dia kebetulan bisa berenang. Dia kan di tengah laut nih, sudah tidak begitu banyak puing-puing lagi. Sahabat ini coba untuk berenang ke daratan, teman-teman. Sampai ke daratan itu sambil pegang ikan, dia masih berpikiran ini mau ke rumah saudara, nanti bawa pulang ikan ini untuk makan, teman-teman, di rumah saudaranya. Masih berkepikiran seperti itu. Gitu kondisi sahabat ini masih cuma tinggal baju sama nggak pakai celana, teman-teman. Celana sudah copot, jadi dia langsung bawa ikan menuju ke rumah saudaranya itu di atas puing-puing. Dia samping laut itu di atas puing-puing, dia pegang ikan. Dia masih berpikiran nih untuk keluarganya mungkin sudah pergi ke rumah saudaranya pada saat itu. Dia jalan terus dia puing-puing tersebut, karena mungkin kan Lung ini kan dekat laut, jadi mungkin mereka kalau ombak-ombak yang agak naik ke atas jalan itu mungkin sudah biasa. Karena mungkin sahabat itu sempat berpikir seperti itu, dia langsung jalan terus menuju ke kampungnya. Setiba di kampung dia sudah melihat ini sudah rata semua pada saat itu, tidak ada lagi rumah saudaranya. Dan dia sempat melihat orang naik ke atas gunung, teman-teman, karena kan ini laut, ini jalan, ini kampung Lung, dan sini gunung. Nah, sahabat ini melihat orang yang lagi naik ke atas gunung, lalu dia langsung tandai gunung itu, dia menuju terus ke arah gunung itu sambil pegang ikan, teman-teman. Jadi ikannya ini dipegang terus dia mau menuju ke gunung. Nah, saat menuju ke gunung ini, nah dia disitulah baru melihat mayat-mayat, teman-teman. Dia sudah jumpa mayat pada saat itu, sudah melihat semua ya. Namun dia tidak open itu, dia langsung jalan menuju ke gunung pada saat itu. Sampai akhirnya dia itu sampai ke gunung. Nah, di saat itu di gunung itulah warga-warga yang sempat selamat berkumpul semua di atas gunung tersebut. Lalu yang warga-warga di atas gunung ini niat untuk naik ke atas yang lebih tinggi lagi, karena takut nanti di bawah terjadi gelombang tsunami lagi. Namun itulah beberapa orang sudah naik yang lebih tinggi lagi, jadi mereka
mau naik lagi ke tempat yang tinggi dengan warga-warga yang dia jumpai pada saat itu yang tidak begitu tinggi, masih di sini dia jumpa. Namun di sini sudah ada warga lain di atas gunung sini. Si abang ini baru sampai ke sini dan sudah jumpa juga dengan beberapa warga di situ. Lalu si abang ini dikasih minum, dikasih makan di situ. Cuman saat itu dia kan tidak ada celana, jadi dikasih kain lain itu dipakein di si abang itu, dipakein sama dia. Naiklah mereka ke atas gunung lagi teman-teman. Jadi cuma segitu ceritanya sampai naik ke atas gunung. Besoknya mereka turun teman-teman, itu ada cerita lagi, mereka turun dari gunung menuju ke kota Banda Aceh jalan kaki itu. Jadi kini kota Luhung, ini kota Melabu. Banda Aceh ke sini itu kalau normalnya sekarang naik motor atau mobil itu ke Luhung itu kisaran 2,5 jam ataupun 3 jam teman-teman, seperti itu. Namun pada saat itu mereka dari gunung tersebut Luhung itu menuju ke kota Banda Aceh jalan kaki teman-teman. Itu ceritanya lebih seru lagi teman-teman, lebih menegangkan lagi tuh saat mereka jalan dari Luhung menuju ke kota Banda Aceh. Karena kan dari Luhung sampai kota Banda Aceh itu habis teman-teman, seperti itu. Dari Melabuh itu habis sampai ke Banda Aceh. Pokoknya menegangkan banget itu teman-teman. Namun untuk cerita kali ini cukup sampai di sini ya, sampai ke atas gunung. Nanti deh saya sambung lagi yang si abang ini turun dari gunung menuju ke kota Banda Aceh teman-teman. Jadi mungkin untuk cerita tsunami kali ini cukup sampai di sini ya. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.